Selamat pagi, siang, ataupun malam Ibu Karunia Agung Maharini. Perkenalkan, nama saya Hemalia Desti Kirana, mahasiswi Bina Nusantara Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri, dengan nomor induk mahasiswa 244007396. Video berikut ini merupakan video pembahasan UTS PC Logistik. Selamat menyaksikan. Logistik nomor 2. Soal nomor 2, berikut adalah matriks jarak untuk masalah TSP. Jadi ini adalah matriks jarak untuk masalah TSP dalam satuan miles. Di sini ada dua titik, yaitu titik asal dan titik tujuan. Cara bacanya itu adalah dari titik 1 ke titik 1 itu tidak ada jaraknya karena tidak terjadi perpindahan ataupun pergerakan. Dari titik 1 ke titik 2 jaraknya adalah 2,2, dari titik 1 ke titik 3 jaraknya adalah 5,8, dari titik 1 ke titik 4 jaraknya itu adalah 4,0, dari titik 1 ke titik 5 jaraknya adalah 5,0, dari titik 1 ke titik 6 jaraknya adalah 8,5, dari titik 1 ke titik 7 jaraknya adalah 3,6, dari titik 1 ke titik 8 jaraknya adalah 3,6. Begitu pula untuk titik-titik berikutnya, cara bacanya juga sama. Selanjutnya pertanyaannya itu adalah A. Asumsikan node X adalah node depot dan buatlah tour dengan menggunakan prosedur nearest neighbor. Yang B. Dengan menggunakan heuristik, penghematan Clark and Wright, buatlah tour untuk data yang diberikan di matriks jarak di tabel. Asumsikan node X adalah simple depot. C. Buatlah tour untuk data yang diberikan di matriks jarak di tabel. Asumsikan node X adalah simple depot. Gunakan algoritma lain yang Anda ketahui dan bandingkan hasilnya dengan metode yang didapatkan pada poin A dan B. Berikan rekomendasi rute terbaik. Nah, penyelesaiannya itu adalah pertama, kita akan menyelesaikan pertanyaan yang A, yaitu terkait dengan nearest neighbor. Nearest neighbor itu adalah metode mengklasifikasikan dan merancang rute perjalanan berdasarkan data jarak untuk menentukan rute perjalanan dengan jarak yang paling singkat. Berikut ini merupakan tabel dari nearest neighbor. Nah, di sini ada depot. Depot itu artinya adalah titik asalnya. Titik asalnya itu dimulai dari 6. Depot sama dengan X sama dengan 6. Artinya kita mulai dari titik 6. Nah, bagaimanakah untuk menyelesaikannya? Yaitu seperti berikut. Dimulai dari titik 6, kita lihat tabel, ke titik manakah yang memiliki jarak yang paling singkat ataupun jarak yang paling dekat. Dari titik 6 ke titik mana yang memiliki jarak paling dekat, itu ke titik 5, sebesar 3,6 jaraknya. Sehingga kita bisa bilang, dari titik 6 ke titik 5 memiliki jarak 3,6. Kemudian, kita cari dari titik 5. Dari titik 5, kemanakah titik yang memiliki jarak yang paling dekat? Yaitu ke titik 7, sebesar 2. Kemudian bisa kita tulis, dari titik 5 ke titik 7 memiliki jarak sebesar 2. Kemudian kita mulai dari titik 7. Dari titik 7 ke titik manakah yang memiliki jarak paling dekat? Ke titik 5, tidak bisa. Kenapa? Karena titik 5 sudah dilewati sebelumnya. Lalu ke titik mana? Kita cari lagi yang memiliki nilai yang paling kecil, yaitu ke titik 1, sebesar 3,6. 3,6, jadi kita bisa bilang dari titik 7 ke titik 1 memiliki jarak 3,6. Selanjutnya, kita mulai dari titik 1. Dari titik 1 ke titik manakah yang memiliki jarak yang paling dekat, yaitu ke titik 2, memiliki nilai 2,2. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa dari titik 1 ke titik 2 memiliki jarak 2,2. Kemudian kita mulai dari titik 2. Dari titik 2 ke titik manakah yang memiliki nilai yang paling kecil atau memiliki jarak yang paling singkat, yaitu ke titik 1. Tidak bisa. Karena apa? Karena titik 1 sudah dilewati sebelumnya. Lalu ke titik mana? Dari titik 2 ke titik 4, sebesar 3,6 jaraknya. Sehingga dapat ditulis dari titik 2 ke titik 4 memiliki jarak 3,6. Selanjutnya dari titik 4 ke titik manakah yang memiliki nilai yang paling kecil? Yaitu dari titik 4 ke titik mana yang memiliki nilai paling kecil? Ke titik 5. Titik 5 tidak bisa karena sudah dilewati sebelumnya. Nih, pada bagian sini udah ada titik 5. Kemudian dari titik 4 ke titik mana yang memiliki nilai yang paling dekat lagi? Ke titik 3. Ke titik 3 sebesar 3,2. Dapat kita tulis jadi dari titik 4 ke titik 3 memiliki jarak 3,2. Selanjutnya, dari titik 3 ke titik manakah yang memiliki jarak yang paling dekat? Yaitu sisa titik 8. Karena apa? Karena hampir semua titik sudah terisi, yaitu ada titik 6, 5, 7, 1, 2, 4, 3. Tinggal 8 yang belum. Jadi kita bisa bilang jarak dari titik 3 ke titik 8 itu memiliki jarak 9,2. Sehingga dapat ditulis dari titik 3 ke titik 8 memiliki jarak 9,2. Selanjutnya dari titik 8 akan kembali lagi ke depotnya atau ke titik awal, yaitu ke titik 6. Jarak dari titik 8 ke titik 6 yaitu adalah 8,5. Sehingga dapat ditulis jarak dari titik 8 ke titik 6 itu adalah 8,5. Selanjutnya itu adalah kita totalkan seluruh jarak ini.
diperoleh totalnya itu adalah 35,9. Sehingga rute perjalanan dengan metode nearest neighbor ini menghasilkan rute tersingkatnya itu adalah 35,9. Nah, berikut ini merupakan gambarnya terkait rute perjalanan dengan metode nearest neighbor, yaitu dapat kita bilang dari titik 6 ke titik 5, 6 ke titik 5, selanjutnya dari titik 5 ke titik 7, dari titik 5 ke titik 7 memiliki jarak sebesar 2, selanjutnya dari titik 7 ke titik 1 memiliki jarak sebesar 3,6, dari titik 7 dari titik 1 kemudian ke titik 2, dari titik 1 ke titik 2 itu memiliki jarak 2,2, dari titik 2 ke titik 4 memiliki jarak 3,6, dari titik 2 ke titik 4 memiliki jarak 3,6, dari titik 4 ke titik 3 memiliki jarak 3,2, dari titik 3 ke titik 8 memiliki jarak 9,2, dari titik 8 ke titik 6 memiliki jarak 8,5. Nah, sehingga diperoleh hasil dengan rute perjalanan dengan metode nearest neighbor itu memiliki total jarak paling minimumnya itu adalah 35,9 miles. Selanjutnya pertanyaan yang B. Dengan menggunakan heuristik penghematan Clark and Wright, buatlah tur untuk data yang diberikan di matriks jarak di tabel. Asumsikan node X adalah simpul depot. Metode Clark and Wright itu adalah metode mencari lokasi pelanggan selanjutnya dengan memperhitungkan penghematan jarak yang muncul dari penggabungan dua pelanggan atau lebih ke dalam sebuah rute. Langkah penyelesaiannya itu adalah, di sini terdapat sebuah tabel matriks, di mana tabel matriks ini berbeda dengan tabel matriks yang terdapat pada soal. Yang membedakannya itu adalah, pada tabel matriks ini, titik 6 diletakkan di bagian paling atas tabel dan titik 6 juga diletakkan di bagian paling kiri tabel. Karena titik 6 ini merupakan depot ataupun titik asalnya. Selain itu, pada tabel matriks ini terdiri dari dua nilai. Nilai yang pertama ini terdapat segitiga jarak, di mana segitiga ini merupakan segitiga yang berisikan nilai-nilai jarak yang diperoleh dari data-data yang terdapat pada tabel, yaitu segitiga yang ini. Sedangkan segitiga ini berisikan dengan nilai-nilai savings atau nilai-nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan penghematan dengan menggunakan data-data yang terdapat pada jarak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara mendapatkan nilai savings. Yang pertama, untuk nilai savings 1,2 diperoleh dari jarak dari depot ke titik 1 itu 8,5 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 2 itu 9,4 dikurangi dengan jarak dari titik 1 ke titik 2 itu adalah 2,2. Sehingga 8,5 ditambah 9,4 dikurangi 2,2 hasilnya adalah 15,7. Selanjutnya untuk nilai saving 1,3. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 1 itu 8,5 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 3 itu 9 dikurangi dengan jarak dari titik 1 ke titik 3 itu 5,8. Sehingga 8,5 ditambah 9 dikurangi 5,8 hasilnya adalah 11,7. Selanjutnya untuk nilai saving 1,4. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 1 itu 8,5 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 4 itu 6,3 dikurangi dengan jarak dari titik 1 ke titik 4 yaitu 4. Sehingga 8,5 ditambah 6,3 dikurangi 4 hasilnya adalah 10,8. Selanjutnya untuk nilai saving 1,5. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 1 itu 8,5 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 5 itu adalah 3,6 dikurangi dengan jarak dari titik 1 ke titik 5 itu adalah 5. Sehingga 8,5 ditambah 3,6 dikurangi 5 hasilnya adalah 7,1. Selanjutnya untuk saving 1,7. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 1 itu 8,5 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 7 itu adalah 3,6 dikurangi dengan jarak dari titik 1 ke titik 7 itu adalah 3,6. Sehingga 8,5 ditambah 3,6 dikurangi 3,6 hasilnya adalah 8,5. Selanjutnya untuk nilai saving 1,8. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 1 itu 8,5 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 8 itu adalah 8,5 dikurangi dengan jarak dari titik 1 ke titik 8 itu adalah 3,6. Sehingga 8,5 ditambah 8,5 dikurangi 3,6 hasilnya adalah 13,4. Selanjutnya untuk nilai savings 2,3. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 2 itu adalah 9,4 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 3 itu adalah 9 dikurangi dengan jarak dari titik 2 ke titik 3 itu adalah 4,1 sehingga 9,4 ditambah 9 dikurangi 4,1 hasilnya adalah 14,3. Untuk nilai savings 2,4. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 2 itu adalah 9,4 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 4 itu adalah 6,3 dikurangi dengan jarak dari titik 2 ke titik 4 itu adalah 3,6 sehingga 9,4 ditambah 6,3 dikurangi 3,6 hasilnya adalah 12,1. Selanjutnya untuk nilai savings 2,5.
Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 2 itu adalah 9,4 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 5 itu adalah 3,6 dikurangi dengan jarak dari titik 2 ke titik 5 itu adalah 5,8 sehingga 9,4 ditambah 3,6 dikurangi 5,8 hasilnya adalah 7,2. Selanjutnya untuk nilai savings 2,7. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 2 itu adalah 9,4 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 7 adalah 3,6 dikurangi dengan jarak dari titik 2 ke titik 7 itu adalah 5. Sehingga 9,4 ditambah 3,6 dikurangi 5 hasilnya itu adalah 8. Selanjutnya untuk nilai savings 2,8. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 2 itu adalah 9,4 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 8 itu adalah 8,5 dikurangi dengan jarak dari titik 2 ke titik 8 itu adalah 5,8. Sehingga 9,4 ditambah 8,5 dikurangi 5,8 hasilnya adalah 12,1. Selanjutnya untuk nilai savings 3,4. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 3 itu adalah 9 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 4 itu adalah 6,3 dikurangi dengan jarak dari titik 3 ke titik 4 itu adalah 3,2 sehingga 9 ditambah 6,3 dikurangi 3,2 hasilnya adalah 12,1. Selanjutnya untuk savings 3,5. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 3 itu adalah 9 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 5 itu adalah 3,6 dikurangi dengan jarak dari titik 3 ke titik 5 itu adalah 6,1 sehingga 9 ditambah 3,6 dikurangi 6,1 hasilnya itu adalah 6,5. Selanjutnya untuk nilai savings 3,7. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 3 itu adalah 9 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 7 itu adalah 3,6 dikurangi dengan jarak dari titik 3 ke titik 7 itu adalah 6,7 sehingga 9 ditambah 3,6 dikurangi 6,7 hasilnya adalah 5,9. Selanjutnya untuk nilai savings 3,8. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 3 itu adalah 9 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 8 itu adalah 8,5 dikurangi dengan jarak dari titik 3 ke titik 2 ke titik 8 itu adalah 9,2 sehingga 9 ditambah 8,5 dikurangi 9,2 hasilnya itu adalah 8,3. Selanjutnya untuk nilai savings 4,5. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 4 itu adalah 6,3 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 5 itu adalah 3,6 dikurangi dengan jarak dari titik 5 ke titik 5 yaitu sehingga 6,3 ditambah 3,6 dikurangi 3 hasilnya itu adalah 6,9. Selanjutnya untuk nilai savings 4,7. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 4 yaitu 6,3 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 7 itu adalah 3,6 dikurangi dengan jarak dari titik 4 ke titik 7 adalah 3,6 sehingga 6,3 ditambah dengan 3,6 dikurangi dengan 3,6 hasilnya itu adalah 6,3. Selanjutnya, untuk nilai savings 4,8. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 4 itu 6,3 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 8 itu adalah 8,5 dikurangi dengan jarak dari titik 4 ke titik 8 itu 6,7 sehingga 6,3 ditambah 8,5 dikurangi 6,7 hasilnya itu adalah 8,1. Selanjutnya, untuk nilai savings 5,7. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 5 itu ada 3,6 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 7 adalah 3,6 dikurangi dengan jarak dari titik 5 ke titik 7 adalah 2 sehingga 3,6 ditambah 3,6 dikurangi 2 hasilnya adalah 5,2. Selanjutnya untuk nilai savings 5,8. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 5 itu ada 3,6 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 8 itu ada 8,5 dikurangi dengan jarak dari titik 5 ke titik 8 itu adalah 6 sehingga 3,6 ditambah 8,5 dikurangi 6 hasilnya itu adalah 6,1. Dan yang terakhir nilai savings yang terakhir itu adalah nilai savings 7,8. Cara mencarinya itu adalah jarak dari depot ke titik 7 itu ada 3,6 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 8 itu ada 8,5 dikurangi dengan jarak dari titik 7 ke titik 8 itu adalah 4 sehingga 3,6 ditambah 8,5 dikurangi 4 hasilnya adalah 8,1. Selanjutnya, setelah kita menentukan semua nilai savings ini, maka kita akan membuatnya ke dalam sebuah tabel savings untuk agar memperlihatnya itu lebih mudah untuk melihatnya dengan jelas. Nah, selanjutnya dari tabel savings ini kita akan melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai savings dari nilai yang paling tinggi hingga nilai yang paling rendah. Nah, berikut ini merupakan tabel savings yang berkaitan dengan pemeringkatan. Nah, pemeringkatan yang pertama. Di sini pemeringkatan yang pertama itu diisi oleh koordinat node 1,2. Nah, yaitu dari titik 1 ke titik 2 memiliki nilai savings itu adalah 15,7. 15,7 ini artinya adalah nilai savings yang terbesar di antara nilai savings yang lainnya. Peringkat kedua diisi oleh koordinat node 2,3, yaitu dari titik 2 ke titik 3 memiliki nilai savings 14,3. Selanjutnya, peringkat yang ketiga itu diisi oleh koordinat node 1,8, yaitu dari titik 1 ke titik 8 itu memiliki nilai savings 13,4. Selanjutnya, peringkat keempat diisi oleh koordinat node 2,4,
Artinya dari titik 2 ke titik 4 memiliki nilai savings 12,1. Selanjutnya peringkat kelima diisi oleh koordinat node 2,8, yaitu dari titik 2 ke titik 8 memiliki nilai savings 12,1. Peringkat ke-6 diisi oleh koordinat node 3,4, yaitu dari titik 3 ke titik 4 itu memiliki nilai savings 12,1. Peringkat 7 diisi oleh koordinat node 1,3, yaitu dari titik 1 ke titik 3 memiliki nilai savings 11,7. Selanjutnya, peringkat ke-8 diisi oleh koordinat 1,4, yaitu dari titik 1 ke titik 4 memiliki nilai savings 10,8. Selanjutnya, peringkat 9 diisi oleh koordinat node 1,7, yaitu dari titik 1 ke titik 7 memiliki nilai savings itu adalah 8,5. Selanjutnya, untuk peringkat 10 diisi oleh koordinat node 3,8, yaitu dari titik 3 ke titik 8 memiliki nilai savings 8,3. Selanjutnya, untuk peringkat 11 diisi oleh koordinat node 4,8, yaitu dari titik 4 ke titik 8 memiliki nilai savings 8,1. Selanjutnya, peringkat ke-12 diisi oleh koordinat node 7,8, yaitu dari titik 7 ke titik 8 memiliki nilai savings itu 8,1. Selanjutnya, peringkat ke-13 diisi oleh koordinat node 2,7, dari titik 2 ke titik 7 memiliki nilai savings itu ada 8. Selanjutnya, peringkat ke-14 diisi oleh koordinat node 2,5, yaitu dari titik 2 ke titik 5 memiliki nilai savings 7,2. Selanjutnya, peringkat ke-15 diisi oleh koordinat node 1,5, yaitu artinya dari titik 1 ke titik 5 memiliki nilai savings 7,1. Peringkat ke-16 diisi oleh koordinat node 4,5, yaitu dari titik 4 ke titik 5 memiliki nilai savings 6,9. Peringkat ke-17 diisi oleh koordinat node 3,5, yaitu dari titik 3 ke titik 5 memiliki nilai savings 6,5. Peringkat ke-18 diisi oleh koordinat node 4,7, yaitu dari titik 4 ke titik 7 memiliki nilai savings 6,3. Peringkat ke-19 diisi oleh koordinat node 5,8, yaitu dari titik 5 ke titik 8 memiliki nilai savings 6,1. Peringkat ke-20 diisi oleh koordinat node 3,7, yaitu dari titik 3 ke titik 7 memiliki nilai savings 5,9. Dan peringkat yang terakhir yaitu peringkat ke-21 diisi oleh koordinat node 5,7, yaitu dari titik 5 ke titik 7 memiliki koordinat node memiliki nilai savings 5,2. Artinya nilai savings 5,2 ini merupakan nilai savings yang paling kecil di antara nilai savings lainnya. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeringkatan dari peringkat 1 hingga peringkat ke-21, maka kita akan menentukan rutenya. Cara menentukan rutenya itu adalah koordinat yang menjadi peringkat pertama ini akan mengisi rute pertamanya. Sehingga dapat kita buat 6 ke 1, ke 2, ke 6. Karena 6 ini merupakan depot yang merupakan titik asal, lanjut ke titik 1, ke titik 2, dan kembali lagi ke titik 6 ataupun titik depot yang merupakan titik asal. Selanjutnya, peringkat kedua. Peringkat kedua ini merupakan koordinat 2,3, di mana titik 3 ini berdekatan dengan titik 2, sehingga kita dapat mengisinya titik 3 ini bersebelahan dengan titik 2. Sehingga untuk rute barunya itu adalah 6 ke titik 1, ke titik 2, ke titik 3, dan kembali lagi ke titik 6. Selanjutnya, untuk peringkat ketiga, yaitu diisi oleh koordinat node 1,8. Sehingga kita akan meletakkan titik 8 ini berdekatan dengan titik 1. Sehingga dapat kita tuliskan rute yang barunya itu adalah titik 6 ke titik 8, ke titik 1, ke titik 2, ke titik 3, dan kembali lagi ke titik 6. Selanjutnya, peringkat yang keempat itu diisi oleh koordinat node 2,4. Di mana koordinat node 2,4 ini, 4-nya ini tidak bisa mengisi ke rutenya. Kenapa tidak bisa mengisi ke rutenya? Karena titik 8, 1, 2, 3 ini sudah menjadi satu kesatuan dan tidak bisa disisipkan oleh angka lainnya. Sehingga kita tidak bisa memasukkan angka 4 di antara 2 dan 3 ataupun di antara 1 dan 2. Sehingga di sini tidak ada rute yang terbarunya. Begitu pula untuk titik 2,8, di sini titik 2,8 ini sudah terdapat pada rute, titik 2 sudah ada, titik 8 juga sudah ada. Selanjutnya pada titik 3,4. 3,4 ini artinya kita akan meletakkan titik 4 berdekatan dengan titik 3. Sehingga rute barunya itu adalah titik 6 ke titik 8, ke titik 1, ke titik 2, ke titik 3, ke titik 4, dan kembali lagi ke titik 6. Selanjutnya untuk titik 1,3 sudah terdapat pada rute, angka titiknya ini sudah terdapat pada rute. 1,4 juga sudah terdapat pada rute. 1,7 ini angka 7 ini walaupun berdekatan dengan angka 1, tapi kita tidak bisa memasukkan angka 7 berdekatan dengan angka 1. Karena 8, 1, 2, 3, 4 ini merupakan titik satu kesatuan dan tidak bisa disisipkan oleh angka lainnya.
sehingga tidak ada rute baru yang terbentuk. Untuk titik 3,8 itu sudah terdapat pada rute, 4,8 juga sudah terdapat pada rute. Kemudian untuk titik 7,8, artinya kita akan meletakkan titik 7 berdekatan dengan titik 8. Sehingga rute terbarunya itu adalah titik 6 ke titik 7, ke titik 8, ke titik 1, ke titik 2, ke titik 3, ke titik 4, dan kembali lagi ke titik 6. Selanjutnya untuk 2,7. 2,7 ini sudah terdapat pada rute. 2,5 tidak dapat kita menyisipkan angka 5 ke dalam rute karena ini sudah menjadi angka satuan dan kita tidak bisa menyisipkan angka 5 untuk berada di antara 2 dan 3 ataupun berada di antara 1 dan 2 sehingga tidak terbentuk rute yang baru. Begitu pula untuk titik 1,5 kita tidak bisa menyisipkan angka 5 berada di antara 8,1 ataupun 1,2. Nah, selanjutnya untuk titik 4,5 di mana kita bisa meletakkan titik 4 ini berdekatan titik 5 ini berdekatan dengan titik 4 sehingga terbentuklah rute yang baru, yaitu titik 6 ke titik 7, ke titik 8, ke titik 1, ke titik 2, ke titik 3, ke titik 4, ke titik 5, dan kembali lagi ke titik depotnya ataupun titik asalnya atau titik 6. Nah, karena di sini semua titik sudah terpenuhi, sudah semua titiknya itu lengkap, maka kita sebut ini adalah optimum route-nya atau rute optimumnya. Sehingga dapat kita tulis ulang, optimum route-nya itu adalah dari titik 6 yang merupakan titik depotnya ke titik 7, ke titik 8, ke titik 1, ke titik 2, ke titik 3, ke titik 4, ke titik 5, dan kembali lagi ke titik 6 ataupun titik depotnya. Total savingsnya itu adalah 15,7 ditambah 14,3 ditambah 13,4 ditambah 12,1 ditambah dengan 8,1 ditambah 6,9 diperoleh total savingsnya itu adalah 70,5. Sedangkan total road-nya itu adalah 27,3. Dari manakah nilai dari total road ini? Total road itu diperoleh dari tabel rute yang ini. Nah, optimum road itu kan ada dari titik 6 ke titik 7. Coba kita cari di tabel matriks ini. Dari titik 6 ke titik 7 itu adalah 3,6. Sehingga dapat ditulis 3,6. Selanjutnya, nggak dapat ditulis 3,6. Selanjutnya dari titik 7 ke titik 8. Dari titik 7 ke titik 8 itu adalah 4. Sehingga tambah 4. Kemudian dari titik 8 ke titik 1, yaitu dari titik 8 ke titik 1 itu 3,6, ditambah dengan 3,6. Dari titik 1 ke titik 2, yaitu dari titik 1 ke 2 itu adalah 2,2, ditambah 2,2, ditambah dengan dari titik 2 ke titik 3 itu adalah 2, ke titik 3 itu adalah 4,1, ditambah 4,1, dari titik 3 ke titik 4 itu adalah dari titik 3 ke titik 4 itu adalah 3,2, ditambah 3,2, ditambah dari titik 4 ke titik 5 itu adalah 4 ke 5 itu adalah 3, ditambah 3, ditambah dengan dari titik 5 ke titik 6 itu adalah dari titik 5 ke titik 6 itu adalah 3,6, tambah 3,6, sehingga 3,6 ditambah 4 ditambah 3,6 ditambah 2,2 ditambah 4,1 ditambah 3,2 ditambah 3 ditambah 3,6 diperoleh total rutenya itu adalah 27,3. Sehingga total rute yang diperoleh dengan menggunakan metode Clark and Wright ini adalah 27,3. Gambar berikut ini merupakan gambar dari optimum rate dengan menggunakan metode Clark and Wright, yaitu dimulai dari titik 6 yang merupakan depot ataupun titik asalnya ke titik 7 dengan jarak dari titik 6 ke titik 7 jaraknya itu adalah 3,6, sehingga dapat dibuat dari titik 6 ke titik 7 jaraknya adalah 3,6. Kemudian dari titik 7 ke titik 8 dengan jarak dari titik 7 ke titik 8 jaraknya itu adalah 4. Kemudian dari titik 8 ke titik 1 dengan jarak dari titik 8 ke 1 itu ada 3,6, sehingga jaraknya adalah 3,6. Kemudian dari titik 1 ke titik 2 jaraknya itu adalah dari titik 1 ke titik 2 dengan jarak 2,2. Kemudian dari titik 2 ke titik 3 dengan jarak dari titik 2 ke titik 3 jaraknya itu adalah 4,1. Kemudian dari titik 3 ke titik 4 jaraknya itu adalah dari titik 3 ke titik 4 jaraknya itu adalah 3,2. Kemudian dari titik 4 ke titik 5 jaraknya itu adalah dari titik 4 ke titik 5 jaraknya itu adalah 3. Kemudian dari titik 5 kembali lagi ke depot ataupun titik asalnya dengan jarak dari titik 5 ke titik 6 itu adalah 3,6. Sehingga ini merupakan optimum rate dari metode dengan menggunakan Clark and Wright. Selanjutnya pertanyaan yang C, yaitu buatlah tur untuk data yang diberikan di matriks jarak di tabel. Asumsikan node X adalah simpul depot. Gunakan algoritma lain yang Anda ketahui dan bandingkan hasilnya dengan metode yang didapatkan pada poin A dan B. Berikan rekomendasi rute terbaik. Nah, untuk menyelesaikan
terkait dengan pertanyaan C ini, saya menggunakan algoritma cheapest insertion heuristic atau dikenal dengan metode CHI. Metode CHI ini merupakan sebuah metode penyisipan pada bobot atau jarak antar tempat yang satu dengan tempat lainnya yang paling murah hingga seluruh tempat-tempat tersebut terhubung antara titik awal hingga titik akhir dari rute perjalanan tersebut. Nah, sebelumnya, angka penyelesaian itu adalah yang pertama, depot. Depotnya itu atau titik awal itu kan kita mulai dari 6. Nah, dari titik 6 ke titik manakah yang memiliki jarak yang paling dekat? Kalau kita lihat di tabel matriks, dari titik 6 ke titik yang manakah yang memiliki jarak yang paling dekat itu adalah ke titik 5, yaitu jaraknya adalah 3,6, sehingga dapat kita tulis. Dari titik 6 itu memiliki jarak paling dekat dengan titik 5, sehingga dapat kita buat 6,5 sampai dengan 5,6. Nah, angka-angka yang terdapat di dalam kurung ini merupakan angka insertion atau angka sisipan sesuai dengan namanya cheapest insertion heuristic, yaitu terkait dengan metode penyisipan. Jadi 1, 2, 3, 4, 7, 8 ini akan kita masukkan ke dalam 65 sampai dengan 56 dengan menggunakan metode C. Seperti itu. Nah, di sini ada tabel. Tabel sini ada tabel current road, additional road, dan distance. Nah, tabel current road itu merupakan tabel yang titik asal ini, yaitu 6,5, 5,6 untuk tabel yang ini. Kemudian, kita akan masukkan angka insertionnya ini ke dalam tabel additional road, yaitu untuk current road 6,5. Apabila kita sisipkan 1, maka menjadi 6,1 sampai dengan 1,5. Untuk current road 6,5, apabila kita sisipkan 2, menjadi 6,2 sampai dengan 2,5. Untuk current road 6,5 dengan sisipannya 3 itu adalah menjadi 6,3 sampai dengan 3,5. Untuk current road 6,5 dengan sisipan 4 menjadi 6,4 sampai dengan 4,5. Current road untuk 6,5, apabila kita sisipkan angka 7, maka menjadi 6,7 sampai dengan 7,5. Current road 6,5, apabila disisipkan dengan angka 8, menjadi 6,8 sampai dengan 8,5. Begitu pula untuk current road pada tabel berikutnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat distance. Distance itu apa? Distance itu adalah jaraknya, total jarak dari si additional road. Bagaimana cara menghitung distance-nya? Yaitu dengan cara jarak, yaitu untuk additional road untuk 6,1 sampai dengan 1,5, yaitu jarak dari titik 6 ke titik 1 ditambah dengan jarak dari titik 1 ke titik 5 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 5. Nah, untuk additional road additional road untuk titik 6,1 sampai dengan 1,5 diperoleh distance-nya itu adalah 9,9. Bagaimana cara mendapatkannya? Seperti ini. Tadi rumusnya itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 1, kita cari di tabel. Dari titik 6 ke titik 1 itu adalah 8,5. Jadi tinggal ditulis 8,5 ditambah jarak dari titik 1 ke titik 5. Jarak dari titik 1 ke titik 5 yaitu adalah 5. 8,5 ditambah 5, kemudian dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 5. Jarak dari titik 6 ke titik 5 yaitu 3,6. Sehingga diperoleh rumusnya itu adalah 8,5 ditambah 5 dikurangi 3,6 sama dengan 9,9. Nah, ini adalah additional road untuk titik 6,1 sampai dengan 1,5. Kemudian yang kedua, untuk current road 6,5 pada additional road 6,2 sampai dengan 2,5. Berapakah jaraknya? Yaitu jarak dari titik 6 ke titik 2, yaitu jarak dari titik 6 ke titik 2 itu adalah 9,4. 9,4 ditambah jarak dari titik 2 ke titik 5. Jarak dari titik 2 ke titik 5 itu adalah 5,8. Ditambah 5,8 dikurangi jarak dari titik 6 ke titik 5. Jarak dari titik 6 ke titik 5 yaitu 3,6. Sehingga 9,4 ditambah 5,8 dikurangi 3,6 sama dengan 11,6. Kemudian perhitungan yang sama dengan cara yang sama untuk menghitung additional road untuk jaraknya ya. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kemudian kita akan mencari nilai minimumnya. Nilai minimumnya di sini adalah terdapat pada additional road 6,7 sampai dengan 7,5. Apakah fungsi untuk mencari nilai minimumnya? Yaitu untuk menggantikan posisi dari si current road ini. Jadi di sini ada current road, di sini ada additional road. Nah, di sini ada tanda bintang, itu artinya adalah jarak dengan nilai minimumnya itu adalah 2. Nanti kita akan mengganti 6,5 menjadi 6,7 sampai dengan 7,5. Nah, itu adalah kita ganti rutenya ya, itu menjadi rute yang baru seperti itu. Tadi gini, rute awalnya itu kan adalah 6,5 sampai dengan 5,6. Kita tulis rute awal itu adalah 6,5 sampai dengan 5,6. Rutenya ini berubah karena di sini terdapat angka sisipan masuk, yaitu angka sisipan 7 yang menggantikan posisi 6,5.
Jadi di sini adalah angka 6,5 itu pecah menjadi 6,7 sampai dengan 7,5. Sehingga rutenya yang tadinya itu adalah 6,5 sampai dengan 5,6 berubah menjadi 6,7 sampai dengan 7,5 sampai dengan 5,6. Nah, kemudian angka sisipannya pun berkurang 1. Yang tadinya ada angka 7, kemudian berkurang 1 menjadi 1, 2, 3, 4, dan 8. Nah, kemudian caranya sama seperti cara tabel sebelumnya. Di sini ada 3 tabel, ada tabel current root, tabel additional root, dan tabel distance. Yang pertama, ada current rootnya ada 3. Ada current root 6,7, current root 7,5, dan current root 5,6. Terletak pada bagian sebaliknya, itu 5,6. Nah, pada additional root ini merupakan tambahan dari si angka sisipan. Untuk current root 6,7, apabila kita sisipkan angka 1, maka additional rootnya menjadi 6,1 sampai dengan 1,7. Untuk current root 6,7, apabila kita sisipkan 2, itu menjadi 6,2 sampai dengan 2,7. Begitu pula untuk tabel-tabel berikutnya. Kemudian kita akan menghitung distance untuk additional root pada titik 6,1 sampai dengan 1,7. Artinya, itu adalah jarak dari titik 6 sampai dengan titik 1 dikurangi dengan jarak dari ditambah dengan jarak dari titik 1 sampai dengan titik 7 dikurangi dengan jarak dari titik 6 sampai dengan titik 7. Oke, kita cari di tabel matriks ya. Jadi, jarak dari titik 6 ke titik 1 itu adalah titik 6 ke titik 1 itu adalah 8,5. Jadi 8,5 ditambah jarak dari titik 1 ke titik 7 itu adalah titik 1 ke titik 7 itu adalah 3,6, yaitu ditambah 3,6 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 7. Jarak dari titik 6 ke titik 7 itu adalah 3,6. Sehingga dapat diperoleh 8,5 ditambah 3,6 dikurangi 3,6 sama dengan 8,5. Begitu pula untuk perhitungan selanjutnya, seterusnya ini. Nah, setelah kita melakukan perhitungan untuk semuanya, kemudian begitu pula untuk current root yang 5,6, kita memperoleh jarak dengan nilai yang paling minimum. Jarak dengan nilai yang paling minimum itu terdapat pada current root 7,5, lebih tepatnya additional root 7,4 sampai dengan 4,5, yaitu 4,6 nilainya. Sehingga kita akan menggantikan 7,5 ini, rute 7,5 ini menjadi rute 7,4 sampai dengan 4,5. Sehingga diperoleh rute yang baru. Nah, rute awalnya itu kan adalah 6,7 sampai dengan 7,5 sampai dengan 5,6, kemudian rutenya berubah. 7,5 ini berganti menjadi 7,4 sampai dengan 4,5 sesuai dengan additional root yang terdapat nilai minimumnya ini. Nah, sehingga kita dapat rute yang baru. Rute yang barunya itu adalah 6,7 sampai dengan 7,4 sampai dengan 4,5 sampai dengan 5,6. Angka sisipan pun berkurang menjadi 1, 2, 3, 8. Nah, caranya sama untuk tabel yang seperti ini, seperti tabel-tabel sebelumnya. Yaitu di sini ada 4 current root, ada 4 tabel. Ada current root 6,7, current root 7,4, current root 4,5, current root 5,6. Angka sisipannya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 8. Nah, untuk additional root pada current root 6,7 dengan sisipannya 1, additional root itu adalah 6,1 sampai dengan 1,7. Nah, untuk current root 6,7 dengan angka sisipannya 2 itu adalah 6,2 sampai dengan 2,7. Untuk current root 6,7 dengan sisipannya 3 itu adalah 6,3 sampai dengan 3,7. Untuk current root 6,7 dengan sisipannya 8 itu adalah 6,8 sampai dengan 8,7. Kemudian kita akan menghitung jaraknya. Jaraknya juga sama cara menghitungnya, yaitu jarak dari titik 6 ke titik 1 ditambah dengan jarak dari titik 1 ke titik 7 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 7. Nah, seperti ini jadinya. Jarak dari titik 6 ke titik 1. Dari titik 6 ke titik 1 itu ada 8,5 ditambah jarak dari titik 1 ke titik 7. Jarak dari titik 1 ke titik 7 itu adalah 3,6. Ditambah 3,6 dikurangi jarak dari titik 6 ke titik 7. Jarak dari titik 6 ke titik 7 itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 7 itu adalah 3,6. Sehingga diperoleh 8,5 ditambah 3,6 dikurangi 3,6 sama dengan 8,5. Kemudian untuk additional root 6,2 sampai dengan 2,7, yaitu distance atau jaraknya itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 2, jarak dari titik 6 ke titik 2 itu adalah 9,4, ditambah jarak dari titik 2 ke titik 7, jarak dari titik 2 ke titik 7 itu adalah 5, dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 7, yaitu jarak dari titik 6 ke titik 7 itu adalah 3,6. Sehingga diperoleh 9,4 ditambah 5 dikurangi 3,6 sama dengan 10,8. Kemudian perhitungan yang sama untuk tabel-tabel current root berikutnya.
Sehingga setelah kita memperoleh hasilnya, maka kita akan menentukan nilai minimumnya. Nilai minimumnya itu terdapat pada current root 7,4. Dengan additional root itu adalah 7,1 sampai dengan 1,4. Sehingga artinya adalah kita akan mengubah rute 7,4 ini dipecah menjadi 7,1 sampai dengan 1,4. Sehingga diperolehlah rute yang baru. Rute yang baru itu sebagai berikut. Nah, artinya titiknya itu kan jaraknya rutenya itu adalah 6,7, 7,4, 4,5, 5,6. Rutenya berubah dengan 7-nya ini terpecah menjadi 7,1 dan 1,4 sehingga diperoleh rute yang baru itu adalah 6,7, 7,1, 1,4, 4,5, 5,6. Kemudian kita masih ada 3 angka yang akan disisipkan ke dalam rute ini. Nah, yaitu angka 2, 3, dan 8. Titik 2, 3, dan 8. Nah, di sini nanti ada 5 current root karena di sini ada current root yang pertama itu adalah 6,7, tabel current root yang kedua itu adalah 7,1, tabel current root yang ketiga itu adalah 1,4, tabel current root yang keempat itu adalah 4,5, tabel current root yang kelima itu adalah 5,6. Nah, selanjutnya pada additional root ini kita akan menyisipkan ke angka 2, 3, dan 8. Yang pertama, untuk current root 6,7 dengan sisipannya 2, additional rootnya itu adalah 6,2 sampai dengan 2,7. Untuk current root 6,7 dengan angka sisipan 3 itu adalah 6,3 sampai dengan 3,7. Untuk current root 6,7 dengan angka sisipannya 8 itu adalah 6,8 sampai dengan 8,7. Selanjutnya kita akan menghitung jaraknya ataupun distance-nya. Caranya sama, yaitu jarak dari untuk additional root 6,2 sampai dengan 2,7 itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 2 ditambah dengan jarak dari titik 2 ke titik 7 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 7. Nah, oke, kita akan menggunakan tabelnya. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, untuk additional root 6,2 sampai dengan 2,7, yaitu jarak itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 2, jarak dari titik 6 ke titik 2 itu adalah 9,4, ditambah jarak dari titik 2 ke titik 7, jarak dari titik 2 ke titik 7 itu adalah 5, ditambah, dikurang dengan jarak dari titik 6 ke titik 7, jarak dari titik 6 ke titik 7, yaitu 3,6. Sehingga diperoleh 9,4 ditambah 5 dikurangi 3,6 sama dengan 10,8. Kemudian untuk current root 6,7 dengan angka sisipannya 3 itu adalah maka distance ataupun jaraknya itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 3, jarak dari titik 6 ke titik 3 itu adalah 9, ditambah jarak dari titik 3 ke titik 7, jarak dari titik 3 ke titik 7 itu adalah 6,7, ditambah dikurang jarak dari titik 6 ke titik 7, jarak dari titik 6 ke titik 7 itu adalah 3,6. Sehingga diperoleh 9 ditambah 6,7 dikurangi 3,6 sama dengan 12,1. Nah, caranya sama untuk menghitung tabel current root lainnya. Sehingga setelah kita memperoleh hasilnya, maka kita akan menentukan nilai minimumnya. Nilai minimumnya itu terdapat pada current root 1,4 dengan angka sisipannya itu adalah 2. Sehingga kita akan mengubah rute yang tadinya 1,4 menjadi kita pecah menjadi 1,2 sampai dengan 2,4. Ini adalah rute yang barunya nanti seperti ini. Ini adalah rute yang barunya. Rute lamanya itu adalah 6,7 sampai dengan 7,1 sampai dengan 1,4 sampai dengan 4,5 sampai dengan 5,6. Kemudian karena kita 1,4 ini tadi dipecah dari hasil yang ini sehingga additional root itu adalah 1,2 sampai dengan 2,4, maka kita dapat rute yang barunya. Rute yang barunya itu adalah 6,7, 7,1, 1,4 itu menjadi 1,2 sampai dengan 2,4 sampai dengan 4,5 sampai dengan 5 ke 6. Di sini angka sisipannya pun berkurang, sisa 3 dan 8. Nah, di sini nanti ada tabel 6 tabel current root, yaitu tabel current root untuk 6,7, tabel current root 7,1, tabel current root 1,2, tabel current root 2,4, tabel current root 4,5, dan tabel current root 5,6. Caranya sama seperti tabel sebelumnya, kita akan menentukan additional root-nya, yaitu additional root-nya itu merupakan tambahan dari angka sisipan ini. Nah, sehingga untuk current root 6,7, apabila kita sisipkan angka 3 itu menjadi additional root itu adalah 6,3 sampai dengan 3,7. Kemudian untuk current root 6,7, apabila kita sisipkan angka 8, maka additional root-nya menjadi 6,8 sampai dengan 8,7. Kemudian kita akan menghitung distance ataupun jaraknya di setiap additional root. Nah, distance-nya untuk additional root 6,3 sampai dengan 3,7 itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 3 dikurangi dengan ditambah dengan jarak dari titik 3 ke titik 7 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 7. Sehingga distance untuk additional root 6,3 sampai dengan 3,7 itu adalah yang pertama, jarak dari titik 6 ke titik 3. Kita cari di tabel matriks. Jarak dari titik 6 ke titik 3 itu adalah 9
ditambah dengan jarak dari titik 3 ke titik 7, jarak dari titik 3 ke titik 7 itu adalah 6,7, dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 7, jarak dari titik 6 ke titik 7 itu adalah 3,6, sehingga diperoleh 9 ditambah 6,7 dikurangi 3,6 sama dengan 12,1. Kemudian current root yang kedua itu adalah 6,7 dengan additional root-nya itu apabila kita sisipkan angka 8 maka diperoleh additional root itu adalah 6,8 sampai dengan 8,7. Jarak untuk additional root ini adalah pertama, jarak dari titik 6 ke titik 8. Jarak dari titik 6 ke titik 8 itu adalah 8,5 ditambah dengan jarak dari titik 8 ke titik 7. Jarak dari titik 8 ke titik 7 itu adalah 4 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 7. Jarak dari titik 6 ke titik 7 itu adalah 3,6. Sehingga diperoleh hasil 8,5 ditambah 4 dikurangi 3,6 sama dengan 8,9. Nah, setelah kita melakukan perhitungan untuk seluruh distance pada setiap additional root, maka kita akan menentukan nilai minimumnya. Nilai minimumnya itu terdapat pada current root 2,4 yang dipecah menjadi dengan angka sisipannya 3, sehingga diperoleh additional root yaitu adalah 2,3 sampai dengan 3,4. Sehingga current root yang 2,4 ini akan kita pecah menjadi 2,3 sampai dengan 3,4 pada rute yang baru. Nah, rute barunya itu sebagai berikut. Ini adalah rute barunya. Ini adalah rute lamanya itu adalah 6,7, 7,1, 1,2, 2,4, 4,5, 5,6. Ini rute lamanya. Kemudian kita mengubah rute barunya sesuai dengan hasil nilai minimum yang diperoleh dari additional root ini, yaitu 2,4 itu dipecah menjadi 2,3 sampai dengan 3,4. Sehingga dapat kita buat rute barunya itu adalah 2,4 dipecah menjadi 2,3 dan 3,4. Sehingga diperoleh rute barunya adalah 6,7 sampai dengan 7,1 sampai dengan 1,2 sampai dengan 2,3 sampai dengan 3,4 sampai dengan 4,5 sampai dengan 5,6. Masih ada satu angka sisipan. Angka sisipan yang terakhir adalah angka 8 yang akan kita masukkan ke setiap current root ini. Nah, berikut ini adalah perhitungannya. Sini ada current root 6,7, current root 7,1, current root 1,2, current root 2,3, current root 3,4, current root 4,5 dan current root 5,6. Dengan angka sisipan untuk setiap current root-nya itu adalah 8, sehingga diperoleh additional root-nya sebagai berikut. Untuk current root 6,7, additional root-nya dengan angka sisipan 8 itu adalah 6,8 sampai dengan 8,7. Untuk current root 7,1 dengan angka sisipan 8 itu menjadi 7,8 sampai dengan 8,1. Untuk current root 1,2 dengan angka sisipan 8 itu menjadi 1,8 sampai dengan 8,2. Untuk current root 2,3 dengan angka sisipan 8 itu menjadi 2,8 sampai dengan 8,3. Untuk current root 3,4 dengan angka sisipan 8 itu menjadi additional root adalah 3,8 sampai dengan 8,4. Untuk current root 4,5 dengan angka sisipan 8 itu menjadi 4,8 sampai dengan 8,5. Untuk current root 5,6 dengan angka sisipan 8 menjadi 5,8 sampai dengan 8,6. Kemudian kita akan menentukan distance ataupun jarak dari setiap additional root ini. Kita akan menentukan jarak untuk additional root 6,8 sampai dengan 8,7. Artinya, jarak dari titik 6 ke titik 8 ditambah dengan jarak dari titik 8 ke titik 7 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 7. Nah, sehingga jaraknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk additional root yang titik 6,8 sampai dengan 8,7, jarak dari titik 6 ke titik 8. Kita cari pada tabel matriks. Dari titik 6 ke titik 8 itu adalah 8,5 ditambah dengan jarak dari titik 8 ke titik 7. Jarak dari titik 8 ke titik 7 itu adalah 4 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 7. Jarak dari titik 6 ke titik 7 itu adalah 3,6. Sehingga diperoleh 8,5 ditambah 4 dikurangi 3,6 sama dengan 8,9. Kemudian yang kedua itu current root 7,1 dengan sisipannya 8 sehingga additional root itu menjadi 7,8 sampai dengan 8,1. Jaraknya itu adalah jarak dari titik 7 ke titik 8 dikurangi ditambah dengan jarak dari titik 8 ke titik 1 dikurangi dengan jarak dari titik 7 ke titik 1. Sebagai berikut. Jarak dari titik 7 ke titik 8. Jarak dari titik 7 ke titik 8 itu adalah 4 ditambah dengan jarak dari titik 8 ke titik 1. Jarak dari titik 8 ke titik 1 itu adalah 3,6 dikurangi dengan jarak dari titik 7 ke titik 1. Jarak dari titik 7 ke titik 1 itu adalah 3,6 sehingga diperoleh 4 ditambah 3,6 dikurangi 3,6 sama dengan 4. Kemudian kita akan melakukan perhitungan yang sama untuk mencari jarak di setiap additional root. Setelah memperoleh hasilnya ini, kemudian kita akan menentukan nilai minimumnya. Nah, nilai minimumnya itu adalah 4 pada additional root 7,8 sampai dengan 8,1. Sehingga kita akan menggantikan current root atau rute awalnya itu adalah 7,1 menjadi 7,8 sampai dengan 8,1. Nah, semua angka sudah masuk ke dalam rute.
Sehingga rute yang lainnya itu adalah 6,7, 7,1, 1,2, 2,3, 93,4 sampai dengan 4,5 sampai dengan 5,6. Nah, di sini 7,1-nya ini kita ganti menjadi 7,8 sampai dengan 8,1 sehingga diperoleh rute yang baru yang merupakan rute optimum. Kenapa dikatakan rute optimum? Karena semua angka sisipannya sudah masuk ke dalam rute. Menjadi 6,7 sampai dengan 7,8 sampai dengan 8,1 sampai dengan 1,2 sampai dengan 2,3 sampai dengan 3,4 sampai dengan 4,5 sampai dengan 5,6. Ini merupakan optimum route atau rute optimumnya. Sehingga dapat kita persingkat menjadi seperti ini. Dari titik 6 ke titik 7, dari titik 7 ke titik 8, dari titik 8 ke titik 1, dari titik 1 ke titik 2, dari titik 2 ke titik 3, dari titik 3 ke titik 4, dari titik 4 ke titik 5, dari titik 5 ke titik 6. Titik 6 ini kenapa kembali ke titik 6 yang merupakan asal ataupun depot dari titik sebelumnya ya. Selanjutnya kita akan menentukan total route ataupun total rutenya yang berfungsi untuk membandingkan hasilnya nanti. Kita akan mencari manakah nilai yang paling minimum dari ketiga metode yang telah kita gunakan. Total route untuk CIH ataupun cheapest insertion heuristic ini, total route-nya itu adalah seperti ini. Dari titik 6 ke titik 7, dari titik 6 ke titik 7 itu adalah 3,6, ditambah dengan dari titik 7 ke titik 8, dari titik 7 ke titik 8 itu adalah 4, tambah 4, ditambah dari titik 8 ke titik 1 itu adalah 3,6, dari titik 8 ke titik 1 3,6, tambah 3,6, ditambah dari titik 1 ke titik 2, dari titik 1 ke titik 2 itu adalah 2,2, tambah 2,2, ditambah dari titik 2 ke titik 3, dari titik 2 ke titik 3 itu adalah 4,1, tambah 4,1, ditambah dari titik 3 ke titik 4, dari titik 3 ke titik 4 itu adalah 3,2, ditambah dari titik 4 ke titik 5, dari titik 4 ke titik 5 itu adalah 3, ditambah dari titik 5 ke titik 6, dari titik 5 ke titik 6, 3,6. Sehingga total route adalah 3,6 ditambah 4 ditambah 3,6 ditambah 2,2 ditambah 4,1 ditambah 3,2 ditambah 3 ditambah 3,6 diperoleh total route dengan menggunakan metode cheapest insertion adalah 27,3. Berikut ini merupakan gambar dari rutenya, yaitu dari titik 6 ke titik 7, dari titik 7 ke titik 8, dari 8 ke 1, dari 1 ke 2, dari titik 2 ke titik 3, dari titik 3 ke titik 4, dari titik 4 ke titik 5, dari titik 5 ke titik 6, yang merupakan depot ataupun titik awalnya. Sehingga kita peroleh kesimpulan untuk total route dengan menggunakan metode CIH ataupun cheapest insertion heuristic itu adalah diperoleh nilai 27,3 miles. Kesimpulannya itu adalah, tadi kita sudah melakukan penghitungan dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode nearest neighbor, metode Clark and Wright, dan metode cheapest insertion heuristic. Nah, kita akan membandingkan ketiga metode ini untuk menentukan manakah rute terbaiknya. Nah, yang pertama, metode nearest neighbor. Metode nearest neighbor itu kan tadi kita memperoleh rute optimumnya itu adalah 6 ke titik 5, ke titik 7, ke titik 1, ke titik 2, ke titik 4, ke titik 3, ke titik 8, dan kembali lagi ke titik 6. Dengan total jaraknya itu adalah 35,9 miles. Sehingga dapat kita tulis optimum route untuk nearest neighbor itu adalah 6, ke 5, ke 7, ke 1, ke 2, ke 4, ke 3, ke 8, dan kembali lagi ke 6 dengan total route 35,9 miles. Selanjutnya, dengan menggunakan metode Clark and Wright, kita memperoleh optimum route-nya itu adalah 6 ke titik 7, ke titik 8, ke titik 1, ke titik 2, ke titik 3, ke titik 4, ke titik 5, dan kembali lagi ke titik 6 dengan total savings itu adalah 70,5 dan total route itu adalah 27,3. Sehingga dapat kita tulis dengan menggunakan metode Clark and Wright kita memperoleh rute optimumnya itu adalah 6, ke 7, ke 8, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, dan kembali lagi ke titik 6 dengan total route itu adalah 27,3 miles. Selanjutnya, metode yang ketiga itu adalah dengan menggunakan metode cheapest insertion heuristic, yaitu kita memperoleh optimum route-nya yaitu ada dari titik 6 ke 7, ke titik 8, ke titik 1, ke titik 2, ke titik 3, ke titik 4, ke titik 5, dan kembali lagi ke titik 6 dengan total route itu ada 27,3. Sehingga kita peroleh cheapest insertion heuristic-nya dengan optimum route-nya adalah titik 6 ke titik 7, ke
ke titik 8, ke titik 1, ke titik 2, ke titik 3, ke titik 4, ke titik 5, dan kembali lagi ke titik 6 dengan total root itu ada 27,3. Nah, berdasarkan 3 perhitungan ini, berdasarkan pengolahan data yang telah kita lakukan, metode yang digunakan untuk menentukan rute terbaik adalah metode Clark and Wright dan metode cheapest insertion heuristic. Karena kedua metode tersebut menghasilkan total rute yang paling minimum di antara ketiga metodenya, yaitu sebesar 27,3. Dengan rute optimumnya itu adalah dari titik 6 ke titik 7, ke titik 8, ke titik 1, ke titik 2, ke titik 3, ke titik 4, ke titik 5, dan kembali lagi ke titik 6. Sekian pembahasan UTS Supply Chain Logistik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.